Seorang oknum pendeta yang tentu memiliki nama baik di mata umatnya merasa terpojok dan gak bisa berbuat apa-apa. Saat wanita yang dia pacari dengan diam-diam itu mengaku telah hamil dan terus mendesak minta untuk dinikahi. Rasa panik takut aibnya terbongkar membuat si pendeta kemudian gelap mata dan nekat mengakhiri hidup selingkuhannya itu di kandang sapi miliknya. Setelah yakin targetnya tak bernyawa, si pendeta lalu memasukkan tubuh korban ke dalam gorong-gorong dan menimbunnya dengan cor-coran semen dan pasir. Investigasi medis di akhir kisah ini justru menemukan fakta mengejutkan bahwa wanita yang menjadi korban itu sebetulnya sama sekali tidak sedang mengandung. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Ayagiri Sai Krishna adalah seorang pria berusia 36 tahun yang punya peran penting di lingkungan tempat tinggalnya. Dia dikenal luas sebagai seorang pendeta atau pujari yang bertugas di kuil Bungaru Maesama di daerah Sarur Nagar, wilayah Hyderabad, India. Sebagai seorang pemuka agama, keseharian Krishna dipenuhi dengan aktivitas memimpin ritual ibadah dan memberikan pelayanan spiritual kepada masyarakat sekitar. Status ini membuatnya sangat dihormati, disegani, dan dipercaya oleh warga. Di luar tugas keagamaannya, Krishna memiliki kehidupan pribadi yang terlihat sangat normal dan biasa-biasa saja. Dia tinggal seatap bersama dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari seorang istri syah dan 2 orang anak. Dan untuk mencukupi kebutuhan hari-hari keluarganya, Krishna tak melulu mengandalkan pendapatan dari kuil saja. Krishna, bapak dengan penuh karisma serta santun ini, juga mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai kontraktor bangunan. Sebuah keahlian yang belakangan malah dia gunakan dengan sengaja untuk menyembunyikan jejak ruang gelap dalam hidupnya yang tampak suci dan baik-baik saja itu. Sebagai seorang pendeta di kuil, tugas harian Krishna tak terbatas hanya pada akhir pekan saja. Jadwalnya terbagi sangat rapi antara masalah agama dan masalah lapangan. Pada pagi dan sore hari, dia punya kewajiban untuk berada di kuil dalam rangka memimpin ibadah rutin bagi warga sekitar. Namun pada jeda waktu siang hari, saat kuil mulai sepi, dia biasanya beralih peran untuk mengurus pekerjaannya sebagai kontraktor bangunan. Pada April 2022, kuil Bungaru Maesama kedatangan umat-umatnya. Saat itu terlihat dari banyaknya umat yang datang, seorang wanita bernama Kuru Ganti Apsara yang datang bersama dengan ibunya. Kala itu mereka mampir ke tempat ibadah atau kuil itu. Rumah yang ditempati Apsara nggak terlalu jauh dari kuil, jadi Apsara dan ibunya tampak tak canggung melakukan ibadah, serta mereka juga kenal dengan si pendeta berkarisma itu, Krishna. Kedatangan setiap umat di dalam kuil itu tentu disambut baik oleh si pendeta. Krishna yang tampil bersahaja dan ramah sebagai tokoh agama dengan cepat mendapatkan simpatik dari keluarga Apsara. Terlebih saat mata-mata mereka saling mencuri-curi pandang. Awalnya tak berani Apsara sebagai wanita menegur dengan langsung atau bertanya hal pribadi kepada si pendeta. Selama 2 bulan itu mereka tampil hanya sebatas curi-curi pandang saja. Namun semakin kesini yang semakin kesana, interaksi yang awalnya hanya sebatas curi-curi pandang saja dan tegur sapa seadanya di antara pemuka agama dan umatnya ini perlahan berubah menjadi komunikasi yang lebih pribadi. Mereka berdua, sayangnya, menemukan kecocokan saat mengobrol. Hingga akhirnya dari rasa cocok itu mereka pun saling bertukar nomor handphone dengan alasan untuk bersilaturahmi. Kuru Ganti Apsara bukanlah wanita biasa yang hanya berdiam diri saja dalam rumahnya. Dia merupakan sosok wanita berusia 30 tahun yang punya ambisi besar dan latar belakang kehidupan yang penuh dengan teka-teki. Jauh sebelum dia pindah ke Hyderabad dan bertemu dengan si Mas Pendeta, Apsara sebenarnya pernah membangun rumah tangga. Kala itu dia pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Kartik Raja, seorang insinyur perangkat lunak atau software engineer yang mapan. Sebagai suami yang sungguh mencintai istrinya, Kartik dikabarkan banyak menghabiskan uangnya demi memenuhi gaya hidup Apsara dan membiayai segala ambisinya. Namun kisah pernikahan pertama ini berakhir sangat kelam dikarenakan suami tercinta Kartik Raja suatu hari tiba-tiba ditemukan tak bernyawa. Setelah kepergian suaminya itu, Apsara akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran hidup yang baru
Dengan berat hati dia tinggalkan kenangan masa lalunya dan berpindah ke daerah yang bernama Salur Nagar dan tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Aruna. Ibu Aruna mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan jalan hidup Apsara. Si ibu adalah sosok yang sangat berambisi dan terus mendorong putrinya agar bisa terjun ke dunia hiburan. Tujuannya sangat jelas, yaitu menjadikan Apsara sebagai aktris atau model di sebuah industri perfilman lokal. Dengan berbekal wajah yang menarik dan latar belakang pendidikan sarjana, Apsara tampil sebagai wanita modern yang sangat-sangat ambisius saat mulai membangun karirnya di dunia akting. Ambisi besar dari sang ibu yang digabungkan dengan kemauan Apsara untuk menjadi artis terkenal inilah yang menjadi alasan utama kenapa mereka sangat aktif bersosialisasi dan mencari koneksi. Dan dari hal inilah yang salah satunya membawa mereka berkunjung ke kuil Bangaru Maesama, tempat si Mas Pendeta bertugas. Hubungan terlarang yang dijalani Krishna dan Apsara ini dijalankan dengan diam-diam dan dirancang dengan sangat amat rapi. Krishna sangat sadar kalau dialah seorang pendeta yang dihormati sekaligus pria beristri bisa hancur berantakan kalau skandal perselingkuhannya terbongkar. Maka oleh sebab itu Krishna setengah mati memutar otak untuk mencari cara dan lokasi pertemuan yang paling aman. Sebagai seorang pemborong bangunan, Krishna punya alasan yang sangat logis untuk sering berpergian keluar rumah menggunakan mobil SUV miliknya. Nah, di mobil inilah yang akhirnya menjadi tempat paling aman bagi mereka berdua untuk bertemu dengan tertutup. Selain menghabiskan waktu di dalam mobil, mereka juga seringkali pergi ke daerah pinggiran kota yang jauh dari jangkauan jemaat kuil maupun keluarga Krishna. Untuk menyembunyikan perselingkuhan ini dari sang istri, Krishna benar-benar memanfaatkan jadwal kerja lapangan secara maksimal. Setiap kali istrinya bertanya, dia tinggal beralasan sedang sibuk atau lagi memantau proyek bangunan atau sedang mencari material konstruksi di luar. Alasan ini sangatlah ampuh dikarenakan profesi kontraktor memang menuntut mobilitas yang tinggi dan jadwal yang tak menentu. Selain itu, Krishna juga sangat teliti dalam mengatur jejak digitalnya. Dia selalu memastikan tak ada jejak panggilan atau pesan mencurigakan di ponsel setiap kali dia melangkah pulang ke rumahnya. Cara ini dijalankan dengan sangat amat disiplin setiap harinya. Pada siang hari dia bebas bermanuver menjalin asmara bersama dengan Apsara dengan kedok urusan proyek. Lalu saat sore menjelang dia kembali menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab dan tokoh agama yang taat di dalam kuil. Setelah menjalani hubungan gelap dengan aman selama lebih dari 1 tahun lamanya, masalah besar akhirnya pecah ketika Apsara mulai merasa nggak puas hanya menjadi wanita simpanan. Usia Apsara yang sudah menginjak 30 tahun membuatnya semakin berani mendesak si pacar gelapnya, si Mas Pendeta, untuk memberikan kepastian status. Apsara dengan terang-terangan minta supaya Krishna segera menceraikan istrinya dan menikahinya secara resmi. Permintaan itu jelas ditolak dengan keras oleh Krishna, dikarenakan dia sadar betul perceraian akan menghancurkan hidupnya. Namun sebaliknya, penolakan itu membuat Apsara marah besar hingga dia mulai menggunakan taktik ancaman. Kala itu Apsara mengancam akan membongkar semua bukti perselingkuhan mereka kepada istri Krishna dan juga kepada seluruh umat jemaat jika permintaannya terus diabaikan. Kondisi ini semakin memanas ketika Apsara mengaku kepada Krishna bahwa dirinya sedang hamil buah cinta mereka, tentunya. Klaim kehamilan ini sengaja digunakan oleh Apsara sebagai senjata utama untuk memojokkan Krishna agar segera bertanggung jawab atas isi dalam perutnya itu. Namun sayang segala ancaman ini memberikan dampak yang sangat fatal bagi jalan pikiran Krishna. Reputasinya sebagai pemuka agama yang dihormati dan statusnya sebagai kepala rumah tangga terancam hancur total di mata masyarakat dan umat-umatnya. Rasa panik yang luar biasa karena takut aibnya terbongkar membuat Krishna merasa sangat terpojok. Lalu dikarenakan merasa tak ada lagi cara untuk berdamai, Krishna akhirnya mengambil sebuah keputusan ekstrim yang salah. Ya, si Mas Pendeta mulai membuat sebuah rencana untuk menghilangkan Apsara agar semua rahasia itu tak pernah bocor ke publik. Dan dari hal inilah semuanya bermula. Jadi begini kronologinya. Pada malam tanggal 3 Juni 2023 jam 8.15, Krishna menjemput Apsara dengan alasan mau mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang bernama Coimbatore. Awalnya dia memang membawa mobilnya ke wilayah desa Nahkoda di Samsabat, namun dikarenakan Apsara mengeluh merasa kurang sehat dan mengantuk, Krishna kemudian menggunakan momen itu untuk putar balik dan menuju lokasi kandang sapi miliknya yang ada di daerah Sultanpura. Tepat di kandang sapi inilah jam 4 pagi, Krishna mulai melancarkan niat jahatnya.
Dia awalnya mencoba menghilangkan nyawa Apsara dengan cara membekap wajahnya kuat-kuat menggunakan lembaran terpal penutup mobil. Namun dikarenakan Apsara terus berontak dan melawannya dengan keras, Krishna akhirnya mengambil sebuah batu besar yang ternyata memang sudah ia siapkan di dalam mobilnya sejak awal. Dia lalu mengarahkan batu besar itu ke tubuh bagian atasnya berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Apsara nggak sempat melakukan perlawanan, dikarenakan Krishna nggak sama sekali memberikan kesempatan baginya untuk melakukan usaha itu. Dan atas perlakuan kasar dan nggak masuk akal itu, Kuru ganti Apsara 30 tahun akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan perginya sang pacar gelap di kandang sapi itu, tubuh Apsara dibiarkan terbungkus dalam mobil hingga tanggal 5 Juni atau sekitar 1 hari 2 malam lamanya. Lalu pada sore 5 Juni, Krishna mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat yang datang dari arah mobilnya. Lalu dikarenakan tak mau ada seorang pun yang tahu akan aksi busuknya terbongkar, dia langsung saja memutuskan untuk membuang tubuh Apsara ke dalam sebuah gorong-gorong di belakang gedung SRO di Sarur Nagar, atau di sini kayak kantor Dukcapil gitu. Kemudian esok harinya pada tanggal 6 Juni, dia mendatangkan 2 truk tanah merah untuk menimbun gorong-gorong itu dan sengaja membakar tas serta barang-barang milik Apsara. Merasa belum aman, dia bahkan sengaja datang kembali pada tanggal 7 Juni untuk mengecor gorong-gorong itu dengan campuran semen beton, dikarenakan bau busuknya masih sangat tercium dan selesai. Sandiwara atas perginya Apsara kemudian dimainkan oleh Krishna. Pada 5 Juni 2023 saat dia mendatangi kantor polisi di wilayah Samsabat bersama ibunya Aruna yang merupakan ibu korban. Di hadapan petugas, Krishna membuat laporan palsu dengan mendaftarkan Apsara sebagai orang hilang dan mengaku bahwa Apsara adalah ponakannya. Sandiwara yang awalnya sempurna itu perlahan mulai hancur ketika polisi memanggil ibu korban untuk dimintai keterangan dengan terpisah. Polisi tak menelan mentah-mentah laporan itu dan mulai membandingkan kesaksian mereka dengan hasil pantauan CCTV sepanjang rute yang diklaim oleh Krishna. Dari pengecekan kamera pengawas itu, penyidik menemukan fakta telak bahwa cerita Krishna sama sekali bertolak belakang dengan arah pergerakan mobil di malam itu. Bukti itu menjadi kunci utama yang meruntuhkan segala sandiwara si pendeta. Berbekal dari kejanggalan itu, pihak polisi akhirnya menjemput Krishna pada pagi 9 Juni 2023 untuk diperiksa lebih dalam. Di bawah tekanan penyidik di ruang pemeriksaan, akhirnya Krishna menyerah dan mengakui segala perbuatan fatalnya. Dan dari mulutnya lah terbongkar juga di mana dia campakkan tubuh Apsara yang malang itu. Dan dari pengakuan ini, tim polisi langsung bergerak menuju lokasi untuk membongkar tumpukan tanah merah serta lapisan cor beton guna mengevakuasi tubuh korban. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di sebuah kantor pengadilan melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Ayagiri Sai Krishna dengan hukuman seumur hidup. Tak berhenti sampai di situ saja, pengadilan juga memberikan hukuman tambahan berupa kurungan selama 7 tahun dikarenakan dia terbukti dengan sadar dan merusak dan menghilangkan barang bukti untuk mengecoh petugas. Sebuah fakta juga terungkap pada persidangan. Tubuh korban yang menjalani proses otopsi membuktikan bahwa Apsara tak sedang mengandung saat dia dihilangkan oleh Krishna. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir